Halo semuanya, Valar Morgulis. Dengan saya Abai Saputra. Dulu saya sering bahas Game of Thrones di channel Abai Saputra, tapi karena kontennya udah pindah haluan, jadi saya mutusin untuk membahas House of the Dragon di channel ini. Jadi pastikan kalian subscribe untuk update video selanjutnya. Kali ini saya mau ngajakin kalian untuk lihat-lihat ada apa di episode 1 House of the Dragon yang baru aja tayang tanggal 22 Agustus kemarin. Yang pertama kita bicarain kondisi Westerosnya dulu nih. Di zaman ini tentunya berbeda karena memang ketika King Jaehaerys I, Westeros mengalami kemakmuran. Keadaan pun damai tanpa peperangan karena terakhir mereka berperang adalah ketika Jaehaerys I berseteru dengan Maegor Targaryen puluhan tahun yang lalu. Ketika King Viserys I melanjutkan tahta kakeknya pun, Westeros masih dalam keadaan aman dan makmur sampai nanti di peristiwa The Dance of the Dragon dimulai. Di adegan pembuka, ketika Rhaenyra menunggangi Syrax, kita bisa mendengarkan scoring yang sama ketika Daenerys menunggangi Drogon ketika di Meereen. Setelah Rhaenyra selesai menunggangi Syrax, dia mendarat di sebuah tempat. Nama tempat ini adalah Dragon Pit, sebuah tempat yang terpisah dari King's Landing. Dragon Pit adalah kastil berkubah besar di puncak bukit Rhaenys. Dragon Pit ini dibangun oleh Maegor Targaryen dan pembangunan ini berlanjut sampai masa King Jaehaerys I. Seperti namanya, Dragon Pit artinya kandang naga. Dibuat jauh dari King's Landing dengan tujuan supaya jauh dari pemukiman warga sipil. Untuk kembali ke King's Landing aja, Rhaenyra dan Alicent menggunakan kereta, saking terpisahnya Dragon Pit ini dengan King's Landing. Lama-kelamaan karena beberapa peristiwa, Dragon Pit sempat mengalami kerusakan dan direstorasi beberapa kali. Perbaikan berhenti setelah naga-naga punah dan makin gak diurus hingga zaman Robert Baratheon berkuasa. Mungkin kalian masih ingat di adegan ketika Tyrion Lannister mengatur pertemuan antara Cersei dan Daenerys di Dragon Pit supaya Drogon jauh dari warga sipil. Keadaan Dragon Pit waktu itu udah tinggal reruntuhan dan gak pernah lagi diperbaiki. Selanjutnya ketika berada di Small Council Meeting, Corlys Velaryon mengabarkan pada King Viserys bahwa aliansi The Free Cities membentuk triarki dan berhasil mengusir para perompak di Stepstone. Dan Corlys menyebut nama Kragas Drahar yang menjadi laksamana dalam triarki itu. A man called Kragas Drahar has styled himself the Prince Admiral of this triarchy. Kragas Drahar nantinya akan muncul di serial ini, cuma belum tahu siapa yang meraninnya. Awalnya mereka senang karena perompak berhasil diusir, tapi nantinya Corlys Velaryon bersama Daemon Targaryen yang akan mengusir Kragas dan aliansi triarkinya dari Stepstone karena Kragas terlalu tamak dalam menaikkan jumlah biaya untuk berlabuh di Stepstone. Barulah jelas maksud dari adegan di trailer di mana Corlys Velaryon bertarung dan Daemon Targaryen melawan seorang di adegan peperangan yang disebut War for the Stepstone. Bisa kita anggap yang dilawan Daemon adalah Kragas Drahar yang akan mati dipenggal dengan Dark Sister milik Daemon. Setelah kejadian itu nantinya Daemon akan membangun kerajaannya sendiri di Stepstone dan menyebut dirinya sebagai King of the Stepstone and the Narrow Sea dan menerima mahkotanya dari Corlys Velaryon. Tapi singkatnya dia akan kembali ke King's Landing yang terlihat di adegan ini. Sekalian saya ralat informasi yang saya sampaikan di video sebelumnya. Di adegan ini terlihat Daemon kembali ke King Viserys I untuk menawarkan mahkotanya. Nantinya King Viserys akan menerima kembali Daemon untuk menjadi anggota Small Council. Kemudian di adegan ketika Rhaenyra bertemu dengan Daemon, kita ngelihat Iron Throne yang berbeda dengan yang ada di Game of Thrones. Ya bisa dibilang mereka berusaha menyesuaikan gambaran Iron Throne dengan yang ada di novel, walaupun masih berbeda jauh dengan sketsa yang diakui oleh George Martin bahwa ini adalah ilustrasi Iron Throne yang paling tepat. Tahta ini memang dibuat gak nyaman, ditempa dari ribuan pedang membuat tahta ini sering melukai raja yang duduk di atasnya, termasuk Mad King yang di tubuhnya banyak korengan akibat tergores dari pedang-pedang yang ada di Iron Throne. Di episode ini juga kita ngelihat King Viserys sering tergores dan juga mengalami luka yang serius di bagian punggungnya. Dari adegan ini juga kita mendengarkan Rhaenyra dan Daemon berbicara dengan bahasa Valyria yang ikonik.
Kemudian kalau di Game of Thrones kita mengetahui bahwa Valyrian Steel hanya digunakan sebagai senjata. Namun di sini ada juga perhiasan yang menggunakan bahan Valyrian Steel seperti kalung yang diberikan oleh Daemon pada keponakannya ini. Terus bola apa yang mereka pakai di setiap Small Council meeting ini? Jadi menurut production designer serial House of the Dragon, bola ini cuma buat pemanis aja yang menandakan bahwa anggota Small Council hadir dan menjadi bagian dari pertemuan. Ide itu disambut baik oleh Ryan Condal karena bisa nunjukin formalitas dari pertemuan itu. Di adegan turnamen jousting kita ngelihat anak-anak dari Rhaenys yang masih kecil yaitu Laenor dan Laena. Laenor akan menikah dengan Rhaenyra sementara Laena akan menikah dengan Daemon nantinya. Tapi sayangnya keduanya nggak akan panjang umur. Kita lompat ke adegan di mana Queen Aemma dan putranya yang baru dilahirkan yaitu Baelon akan dikremasi. Di adegan ini kita melihat upacara pemakaman khas Targaryen. Pertama kalinya kita mendengarkan Dracarys disebutin lagi. Dracarys adalah bahasa Valyria yang artinya Dragon Fire atau api naga. Sebuah perintah dari Dragon Rider kepada naganya untuk menyemburkan api. Di serial ini kita tahu kalau senjata Valyrian Steel yang legend dipegang sama Daemon yaitu Dark Sister, pedang milik Visenya Targaryen yang dia pakai waktu menemani Aegon ketika menaklukkan Westeros, dan juga pedang Blackfire yang dipegang oleh King Viserys. Pedang Aegon Targaryen yang diturunkan oleh King Jaehaerys I kakeknya. Ada satu lagi senjata Valyrian Steel yang dipegang oleh King Viserys, yaitu belati yang nantinya akan dipegang oleh Petyr Baelish di Game of Thrones. Kita lanjut di adegan bawah tanah, di mana tengkorak naga terbesar yang pernah ada, naga yang dipakai Aegon buat menaklukkan Westeros, yaitu Balerion. Di tempat ini seakan dibuat seperti tempat khusus untuk menghormati Balerion. Selain itu hingga dia mati, King Viserys lah yang menjadi orang terakhir yang menunggangi Balerion. Semenjak Balerion mati, King Viserys nggak pernah lagi terikat dengan naga lain. Di tempat ini dia memanggil Rhaenyra untuk memberitahu bahwa dia memilih Rhaenyra untuk jadi pewaris tahtanya. Di situ dia memberitahu pesan penting yang harus Rhaenyra emban sebagai pemimpin nantinya, bahwa seperti Daenerys yang meramalkan akhir dari Valyria, Aegon juga meramalkan akhir dunia manusia yang akan dimulai dengan musim dingin yang mengerikan. Dia mau semua Westeros bersatu ketika itu terjadi, dan jika ingin bertahan dari ancaman, seorang Targaryen harus duduk di Iron Throne, dan ramalan ini Aegon sebut dengan A Song, Ice and Fire. Tentu aja ancaman yang dimaksud Aegon adalah White Walker dan The Night King. Aegon ternyata udah melihat itu semua sebelum dia menaklukkan Westeros. Kemudian di adegan terakhir, setelah diusir King Viserys, Daemon pergi dengan menunggangi Caraxes. Dia juga membawa serta Mysaria kekasihnya. Nantinya Daemon akan menghamili Mysaria dan ingin menghadiahkan calon anaknya dengan telur naga, yang mana nanti akan mengundang kemarahan dari King Viserys, dan Daemon disuruh mengembalikan telur naga itu. Sekalian memperbaiki apa yang saya jelasin di video kemarin, bahwa salah satu adegan di trailer udah memperlihatkan ketika Daemon dan Otto Hightower berseteru. Kemungkinan di adegan ini King Viserys mengutus Otto untuk mengambil telur naga itu. Mungkin itu aja buat video kali ini. Next, kita akan bahas trailer episode 2 yang udah tayang di YouTube. Jangan lupa di subscribe untuk update video selanjutnya. Saya Besa Putra, Valar Morghulis.